Kemana aja kamu kemarin? Kenapa baru pulang jam segini? Kamu main judi sampai pagi kamu. Tidak ingat istri kamu. Emang lo siapa gua berani nasihatin, berani bilang-bilang kayak gitu, ha? Apa sih istri gua gitu aja marah? Aku udah di mana? Hah? Aku udah mati. Aku udah mati. Hah, Tuhan. Untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, kewajibanmu adalah untuk menyayangi istrimu. Jangan biarkan dia tersakiti. Selalu menyayanginya. Dan jauhkan dia dari mara bahaya. Dan kamu tidak melakukan itu. Untuk mencapai keluarga yang baik dan sakinah, itulah yang harus kamu lakukan. Kamu dan istrimu telah melakukan upacara pernikahan wiwaha samkara, di mana itu bukan merupakan sekedar hubungan biologis semata, tapi dalam agama Hindu, pernikahan adalah peningkatan nilai, peningkatan mutu manusia, dan peningkatan kehidupan manusia yang lebih tinggi. Keluarga sakinah yang aku maksud adalah di mana kamu harus bisa mencukupi, mensejahterakan, dan membuat bahagia keluargamu sendiri. Jika kau ingin mencapai keluarga sakinah, hubunganmu dengan istrimu haruslah dijaga. Bukan berarti kau bisa pulang pagi, keluyuran, dan menganiaya istrimu di pagi hari karena dia memberikanmu nasihat. Itu salah. Manawa Dharma Sastra di dalam keluarga sakinah telah menyatakan bahwa di sana menyatakan hubungan yang setia haruslah berlangsung sampai akhir hayat, akhir hidup, dan akhir nafas antara kedua suami dan istri. Ada 3 hal penting yang harus kau rubah untuk menyenangkan istri dan keluargamu. Yang pertama, berhenti, hilangkan keegoisan, dan segera ubah apa persepsimu. Satukan persepsimu dengan keluargamu. Ubah persepsimu yang selama ini menyalahkan semua orang, dan mulailah untuk menerima pendapat orang lain. Kalian semua, istri, anak, suami, harus mempunyai keinginan yang sama untuk membentuk suatu hal yang nyata dan mengubah segalanya dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Yang terakhir, pesanku, anggota keluarga, dirimu, istrimu harus saling mengasihi dan saling menyayangi untuk mewujudkan keluarga sakinah ini. Di dalam perkawinan atau gerhasta asrama, banyak hal yang harus kau pelajari. Karena itulah aku akan beritahumu sekarang, sebelum kau kembali ke dunia dan menghadap istri dan anak-anakmu. Yang pertama adalah dharma, di mana kamu harus melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran sesuai dengan norma-norma dan ajaran agama. Yang kedua adalah arta, di mana ini berfungsi agar keluargamu bisa berkecukupan, sejahtera, guna mendapatkan material dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga adalah kama. Di mana kama ini adalah rasa puas yang harus didapatkan setelah berumah tangga. Bukan hanya sekedar hal-hal biologis, tetapi kepuasan perasaan, kepuasan cinta, dan yang lain-lain. Di dalam agama Hindu, ada tolak ukur yang menyatakan keluargamu itu baik ataupun tidak. Yang pertama adalah adanya sebuah kecintaan dengan tidak melihat kelebihan dan kekurangan suatu objek atau istrimu itu. Kau harus menerimanya dengan ikhlas, tanpa pamrih, tulus. Dan yang berikutnya adalah kegembiraan yang tidak mengandung papa dan dosa, yang dimana kegembiraan adalah harapan dari semua keluarga. Yang berikutnya adalah rasa syukur yang harus selalu disampaikan kepada ide sang yang widiwasa terhadap apa yang sudah kau dapat. Bukan hanya bisa mengomel, mengomentari, dan juga mengeluh. Yang notabene harus dilakukan dalam kegiatan sehari-hari agar mendapatkan kesejahteraan hidup dan kesejahteraan lahir dan batin. Di dalam rumah tangga ada 3 hal yang harus kau syukuri. Yang pertama adalah istri, kedua adalah anak-anak, dan ketiga adalah harta benda.
Di mana yang pertama, di saat kau punya istri, kau harus bersyukur. Ada orang yang mengasihimu, ada orang yang menyayangimu. Kedua adalah anak yang seperti ku bahas tadi. Di mana kau harus bersyukur diberikan omong oleh sang yang dewasa, diberikan titipan seorang anak untuk kau jaga sampai akhir hidupmu. Dan terakhir adalah harta. Tanpa harta kalian tak akan bisa hidup di dunia yang fana ini. Dan bersyukurlah karena telah diberikan harta yang cukup untuk menghidup dalam dunia ini. Kau harus mengingat apa yang aku katakan. Setelah ini kau akan kembali ke dunia, dan aku harap kau mengubah semua perilakumu, mulai menyayangi istrimu, menyayangi anakmu, mensyukuri apa yang ada, mulai saling mengasihi dan mulai saling menyayangi. Tuhan, saya minta maaf Tuhan. Saya akan kembali ke jalan yang benar. Saya akan kembali ke jalan yang benar.